Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Aprilia Eka Cahyani, Dina Nur Mustafidah, dan Fani Ayu Yulianti. Kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Koordinasi, Komunikasi, dan Supervisi dalam MBS. Yang pertama adalah koordinasi manajemen berbasis sekolah. Koordinasi dapat diartikan sebagai kerjasama. Dalam koordinasi juga terdapat sinkronisasi. Manfaat koordinasi pada MBS. Manfaat yang pertama adalah sekolah dapat mengetahui peluang, kekuatan, kelemahan, dan ancaman sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya manusia. Yang kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhan skala prioritas. Yang ketiga, pengambilan keputusan lebih partisipatif terutama dalam menetapkan sasaran peningkatan mutu, menyusun rencana peningkatan mutu, melaksanakan rencana peningkatan mutu, melakukan evaluasi peningkatan mutu. Gunaan dana lebih efektif dan efisien sesuai dengan skala prioritasnya. Keputusan bersama lebih menciptakan transparansi dan demokrasi. Dan yang terakhir, menumbuhkan persaingan sehat sehingga diharapkan adanya upaya inovatif. Yang kedua, karakteristik dasar MBS. Karakteristik dasar MBS adalah pemberian otonomi yang luas kepada sekolah, partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi, kepemimpinan sekolah yang demokratif dan profesional, serta adanya teamwork yang tinggi dan profesional. Yang ketiga, tujuan koordinasi MBS. Tujuan koordinasi MBS yaitu meningkatkan mutu pendidikan dengan cara memberdayakan seluruh potensi sekolah dan stakeholdernya sesuai dengan kebijakan pemerintah dengan menerapkan kaidah manajemen pendidikan atau sekolah profesional. Saya akan menjelaskan pada poin kedua, yaitu koordinasi, komunikasi, dan supervisi dalam manajemen di sekolah. Yang pada poin A, yaitu komunikasi internal. Maksudnya adalah berdasarkan kesetujuan para ahli, komunikasi internal merupakan fungsi komunikasi yang secara khusus dirancang oleh perusahaan untuk membangun dan membina hubungan dengan stakeholder internal, sehingga tercipta kedekatan emosional yang diwujudkan melalui komitmen dan keterlibatan yang bermanfaat bagi kesuksesan terkait pencapaian tujuan perusahaan. Jadi, pengertian komunikasi internal adalah segenap kegiatan yang komunikasi secara langsung, secara khusus diarahkan pada pihak-pihak dalam lingkungan organisasi pemerintah seperti pegawai, pemimpin, dan pejabat publik. Poin B, yaitu komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal yaitu dapat dilakukan dengan cara yang sederhana sampai cara yang kompleks. Namun sekarang ini perkembangan teknologi telah merubah cara kita berkomunikasi secara drastis. Komunikasi yang efektif diperlukan oleh semua orang atau semua organisasi, baik bagi organisasi profit maupun non-profit. Terwujudnya komunikasi antara organisasi dan masyarakat tentu tidak pernah lepas dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat proses komunikasi itu sendiri. Permasalahan-permasalahan yang sering timbul tersebut antara lain adalah macetnya akses atau jalur yang digunakan, sarana dan prasarana komunikasi yang kurang mendukung, serta prosedur birokrasi yang terkadang juga berbelit-belit dan membingungkan. Jadi pengertian dari komunikasi eksternal adalah komunikasi yang berlangsung antara pemimpin atau orang maupun sekelompok orang yang mewakilinya dengan publik sasaran yang meliputi masyarakat sekitar, organisasi, pemerintah, konsumen, pelanggan, dan media massa. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu supervisi. Supervisi adalah sebagai bantuan dan bimbingan profesional bagi guru dalam melaksanakan tugas instruksional guna memperbaiki hal belajar dan mengajar dengan melakukan stimulasi, koordinasi, dan bimbingan secara kontinu untuk meningkatkan pertumbuhan jabatan guru
secara individual maupun kelompok. Langkah-langkah dalam supervisi yaitu: yang pertama, melaksanakan pertemuan pendahuluan. Yang kedua, perencanaan oleh guru dan supervisor. Yang ketiga, pelaksanaan pelatihan, mengajar dan observasi. Yang keempat yaitu mengadakan analisis data. Yang kelima, diskusi, memberikan umpan balik yang bertujuan untuk memberikan umpan balik atas apa yang telah dilakukan oleh supervisor kepada guru yang sedang berlatih, meningkatkan keterampilannya dan pelaksanaan. Selanjutnya yaitu fungsi supervisi. Yang pertama, meningkatkan kinerja atau mutu guru. Yang kedua, meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan keefektifan dan keefisienan sarana prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan siswa. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kerja optimal yang selanjutnya siswa dapat mencapai prestasi belajar sekolah sebagaimana yang diharapkan. Yang kelima yaitu meningkatkan kualitas situasi umum sekolah sehingga tercipta situasi yang tenang dan tentram serta kondusif yang akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang menunjukkan keberhasilan kelulusan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.